Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian kabarnya sehat-sehat saja ya di rumah ya. Oke, kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang bab 4 ya, tentang hidrolisis garam. Memang materi penyangga ya, materi hidrolisis itu sebenarnya pendek-pendek ya materinya ya. Insya Allah kita hari ini Bapak terangi. Jadi 2 kali pertemuan selesai materi ini ya. Hari ini Bapak terangin tentang reaksinya. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak terangin menghitung pH-nya ya. Cuman gitu aja. Jadi memang nanti ulangan hidrolisis sama ulangan penyangga nantinya Bapak akan gabung ya menjadi satu. Kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita memulai materi hidrolisis garam, yang namanya kita tahu sendiri ya, kita tahu sendiri bahwa garam itu terbentuk dari asam sama basa yang direaksikan ya. Jadi mana nih? Jadi kalau misalnya kita mereaksikan asam ya, kemudian sama basa ya, asam sama basa kalau kita reaksikan dia pasti akan membentuk yang namanya garam plus air kayak gitu ya. Misalkan Bapak punya asamnya itu HCl ya, basanya itu NaOH kayak gitu kan. Maka nanti H sama OH membentuk H2O kayak gitu kan, bentuk air ya. Sisanya berarti Na sama Cl menjadi NaCl. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang Bapak ini mestinya kita praktikum, nanti mestinya kita akan mengadakan praktikum ya supaya kamu bisa melihat sendiri ya. Tapi karena kita belum masuk, jadi untuk sementara Bapak kasih aja data eksperimen ya. Bapak punya 5 macam garam ya, ada NaCl, ada Na2SO4, ada CH3COONa, NH4Cl dan Fe2SO4 3 kali. Bapak mau uji ke-5 garam ini pakai lakmus, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru. Coba kita lihat garam yang pertama ya, garam NaCl. NaCl kalau Bapak uji pakai lakmus merah, dia warnanya tetap merah. Kalau Bapak uji pakai lakmus biru, warnanya tetap biru. Berarti NaCl ini pH-nya bagaimana? Netral ya. Oke, pH-nya ini adalah netral. Kayak gitu kan. Nah, ya memang seharusnya garam itu pH-nya netral ya kan. Kalau asam itu pH-nya kurang dari 7 gitu ya. Kalau basa pH-nya lebih dari 7. Nah, garam itu seharusnya pH-nya adalah 7 kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Na2SO4. Kalau Bapak uji pakai lakmus merah tetap merah, Bapak uji pakai lakmus biru tetap biru. Berarti Na2SO4 ini pH-nya juga netral kayak gitu ya. Oke deh. Kemudian yang ketiga ya, kalau misalnya garamnya adalah CH3COONa, Bapak uji pakai lakmus merah, dia warnanya biru. Bapak uji pakai lakmus biru, warnanya biru juga. Berarti kan pH-nya tidak netral ya. Kalau misalnya lakmus merah berubah jadi warna biru, berarti garam ini sifatnya basa kan. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang NH4Cl, lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah jadi warna merah, berarti sifatnya apa nih? Kalau misalnya lakmus biru berubah jadi warna merah, sifatnya asam ya, sifatnya adalah asam kayak gitu. Nah, sekarang Fe2SO4 3 kali, lakmus merah warnanya tetap merah, lakmus biru warnanya juga merah kayak gitu. Berarti Fe2SO4 3 kali juga sifatnya asam. Pak, kok bisa begitu sih Pak? Kan mestinya kan garam itu pH-nya 7. Iya, jadi normalnya garam itu pH-nya 7 seperti CnACl dan Na2SO4 kayak gitu. Ketika pH-nya itu tidak 7 atau ketika dia asam atau basa, berarti kan ada sesuatu yang terjadi kan sama garam itu yang menyebabkan garam itu pH-nya tidak 7 kayak gitu ya. Nah, jadi
garam yang pH-nya tidak 7 ini disebutnya adalah garam terhidrolisis. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Oke deh, nanti Bapak akan jelaskan ya. Sekarang sebelum kita masuk ke reaksinya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis itu? Kenapa bisa mengalami hidrolisis? Nanti Bapak akan jelaskan. Tapi sebelumnya nih penting banget nih ya. Kamu harus hafal banget ya yang namanya asam kuat dan basa kuat ya. Kalau asam kuat itu kan ada 6 ya, ada HCl ya enggak? Ada HCl, ada H2SO4, kemudian ada HNO3, ada HI, ada HBr, dan ada lagi HClO4 ya. Nah, minimal banget ya kamu hafal 5 asam ini nih, karena 5 asam ini nih sering banget kepake ya. HCl, H2SO4, HNO3, HI, dan HBr itu adalah 5 asam kuat yang sering banget kepake ya. Sampai nanti kamu USBN gitu ya kelas 12 nanti ini pasti akan keluar. Berarti asam selain 5 asam ini yang sering keluar adalah asam yang lemah. Misalkan Bapak punya asam HF misalkan ya, HF. Nah, itu kan berarti asam yang lemah ya, karena di luar dari asam kuat ini. Atau misalkan Bapak punya asam CH3COOH. Nah, ini juga sama, berarti dia asamnya asam yang lemah karena di luar dari asam-asam yang Bapak tulis ini ya. Nah, kalau misalkan basa kuat, yaitu basa yang berasal dari golongan 1A, kanan ya. Yang berasal dari golongan 1A dan golongan 2A. Nah, ini Bapak juga nggak minta kamu ngafalin semuanya deh. Bapak minta kamu ngafalin yang paling sering keluar aja. 1A itu ya NaOH dan KOH. Ini sering banget keluar ya. Kemudian kalau golongan 2A itu yang paling sering keluar adalah MgOH2 ya. Kemudian CaOH2 ya, dan BaOH2. Ya, ini adalah basa-basa dan asam-asam yang paling sering keluar. Oke ya, ini tidak akan Bapak bahas lama-lama karena kan ini kan materi yang sudah kamu pelajari kan sebelumnya kan. Nah, sekarang baru Bapak akan mulai dari ini, Bapak hapus dulu ya sama Bapak ya. Bapak akan mulai membahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari NaCl ya. Kita mulai dulu dari yang normal nih, si NaCl ya. NaCl ini yang pertama ya. Bapak mulai dari garam NaCl. NaCl itu kan kalau kita uraikan menjadi Na+ dan Cl- gitu kan ya. Na+ dan Cl-. Na+ berarti dia itu berasal dari basa apa tuh? NaOH kan ya. Oke. NaOH berarti dia merupakan basa yang sifatnya basa kuat ya. Dia berasal dari basa kuat. Oke gitu ya. Cl- basa kuat ya, bukan basa konjugasi ya. Cl- berarti dia asal mulanya dari asam kan. Ya, pokoknya ingetin aja. Kalau dia ionnya ion plus berarti dia asal muasal dari basa kuat NaOH. Cl- berarti asal muasalnya dari asam gitu. Nah, kira-kira asamnya asam apa? Ya pasti HCl dong asamnya dong, ya enggak? Nah, asamnya asam kuat kayak gitu. Sehingga NaCl itu adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat kayak gitu kan ya. Asam kuatnya HCl sehingga membentuk ion Cl-, basa kuatnya tadi NaOH sehingga membentuk ion Na+. Nah, kita lihat nih, pada saat garamnya itu NaCl, dia pH-nya bagaimana? Asam, basa, atau netral? pH-nya netral kan? Gitu. pH-nya netral kan dia ya. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa kalau misalkan dia asam kuat dan basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis ya, tidak mengalami hidrolisis. Kenapa tidak mengalami hidrolisis? Karena pH-nya normal, pH-nya sama dengan 7. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini Bapak kotakin sama Bapak nih. Ini kalau misalnya asamnya asam kuat sama basa kuat ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kasusnya yang kedua ya.
Yang kedua misalkan Bapak ambilnya jangan Na2SO4 ya. Nah, Bapak ambil misalkan yang ini nih, CH3COONA. Misalkan yang Bapak ambil ya. Nah, kita lihat reaksinya si CH3COONA. Sini deh ya. Kita lihat reaksinya si CH3COONA. Ini kan kalau misalnya Bapak uraikan menjadi CH3COO- ya enggak, ditambah Na plus. Ingat ya, yang positif itu berasal dari basa. Na berarti NaOH kayak gitu ya. NaOH itu merupakan basa yang kuat kayak gitu ya. Basa kuat. CH3COO-. Ya, ini kan udah terkenal banget ya, dari CH3COOH. CH3COOH apakah merupakan asam kuat? Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Berarti CH3COOH itu merupakan asam yang lemah. Paham ya sampai sini ya? Berarti garam jenis yang kedua ini adalah garam yang berasal dari asam lemah gitu ya, dan basa kuat ya, asam lemah dan basa kuat. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Ketika CH3COONA, apakah dia pH-nya netral? Enggak kan, pH-nya tidak netral. Berarti ada sesuatu yang terjadi, ya enggak? Buktinya apa? pH-nya tidak netral, pH-nya itu adalah basa gitu kan. Berarti ada sesuatu yang terjadi sama garam ini sehingga menyebabkan garam ini pH-nya tidak netral. Apa sih Pak penyebabnya Pak? Kira-kira kalau penyebabnya apa? Penyebabnya itu si CH3COO-nya atau Na plusnya penyebabnya? Dia atau dianya nih penyebabnya nih? Kalau Na plus mungkin nggak yang menyebabkan dia terhidrolisis? Enggak dong. Kenapa? Karena di sini juga ada Na plus, ya nggak? Tapi dia tidak mengalami hidrolisis. Berarti Na plus ini bukan penyebab dia mengalami hidrolisis. Siapa yang menyebabkan dia mengalami hidrolisis? Berarti si CH3COO-nya. Paham ya sampai sini ya? Jadi kenapa garam ini tidak netral atau kenapa garam ini bisa mengalami hidrolisis? Karena adanya ion CH3COO- atau ion yang berasal dari asam lemah. Jadi di sini Bapak tulis ya. Jadi kesimpulannya hidrolisis itu terjadi ya, hidrolisis terjadi apabila ada salah satu yang lemah. Paham ya sampai sini ya? Nih Bapak kotakin ya sama Bapak, ada penting nih. Jadi hidrolisis itu bisa terjadi karena ada sesuatu yang lemah. Siapa yang lemah? Yang lemah adalah si CH3COO-. Pak, apa sih emang definisi terhidrolisis? Maksudnya apa sih? Maksudnya apa nih yang dimaksud dengan CH3COO- itu terhidrolisis itu maksudnya apa? Jadi hidrolisis itu adalah hidro, itu adalah air. Lisis itu artinya pecah. Jadi si CH3COO- ini memecah molekul air. Maksudnya apa tuh Pak memecah molekul air? Jadi kalau CH3COO- ini ketemu air, ketemu H2O, maka H2O-nya dipecah sama dia menjadi ion H+ dan ion OH-. Bapak ulangin ya. Hidrolisis itu hidro artinya air, lisis artinya pecah. Jadi maksudnya apa? Ion-ion yang lemah akan memecah air. Jadi kalau si CH3COO-nya ini ketemu air, ketemu H2O, maka H2O dipecah menjadi ion H+ dan ion OH-. Pak, apakah selalu menjadi ion H+ dan ion OH-? Iya. Jadi kalau H2O itu dipecah, dia akan selalu menjadi ion H+ dan akan selalu menjadi ion OH-. Paham sampai sini ya? Ya udah deh, tinggal kita reaksiin. Ini CH3COO-. Kira-kira kalau min itu maunya ketemu yang min juga atau ketemu yang plus? Ketemu yang plus dong, ya enggak? Ion tuh enggak ada yang homo ya. Jadi nanti CH3COO- ketemu H+ menjadi CH3COOH. Sisanya apa? Ya udah, sisanya si OH-. Kayak gitu. Nah, sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. CH3COO- ketemu H2O menjadi CH3COOH dan OH-. Kayak gitu. Pak masih bingung? Ya udah nih Bapak kasih contoh lagi ya. Misalkan Bapak kasih contohnya adalah Fe yang ini nih. Ini asam lemah sama basa kuat ya. Misalkan Bapak kasih contohnya adalah KF misalkan, KF.
Kf itu kan kalau misalnya Bapak uraikan menjadi ion K+ dan F- kan, ya enggak? Oke, K+, dia berarti berasal dari KOH ya. KOH itu dia merupakan basa yang kuat nih ya, KOH itu. Oke, dia merupakan basa kuat. F- berarti berasal dari HF ya. HF itu adalah asam yang lemah. Berarti siapa yang mengalami hidrolisis? Yang lemah kan? Berarti si F-nya, ya enggak? Berarti nanti F- kalau ketemu sama air, airnya dipecah sama dia menjadi ion H+ dan ion OH-. Karena F-nya ini negatif, maka nanti dia ketemunya sama yang mana? Ketemu sama yang positif. Berarti ketemu sama H+ kan, menjadi HF. Kayak gitu ya, H+ F- jadi HF kan. Sisanya apa? Ya udah, sisanya adalah OH-. Kayak gitu ya. Oke, nah berarti bisa kita simpulkan kalau dia asamnya asam lemah dan basanya basa kuat, berarti yang menang siapa tuh? Asamnya atau basanya? Basanya ya, dia akan menghasilkan garam ya, dia akan menghasilkan garam dengan pH lebih dari 7. Kenapa lebih dari 7? Karena dia asamnya asam lemah, basanya basa kuat. Kayak gitu ya. Nah, basa kuatnya ini yang menang kan, sehingga pH-nya lebih dari 7. Kayak gitu ya. Nah, sekarang terus dia mengalami hidrolisis nggak? Iya, dia mengalami hidrolisis kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan K+ sama F- yang terhidrolisis satu doang apa dua-duanya? Satu doang kan, si F-nya doang yang terhidrolisis kan, K+-nya tidak terhidrolisis ya, karena dia kuat ya. Nah, sama kayak CH3COONA, CH3COO- sama Na+, yang mengalami hidrolisis satu ion doang apa dua-duanya? Satu doang kan, si CH3COO- doang yang mengalami hidrolisis ya, karena Na+-nya tidak mengalami hidrolisis karena dia kuat kan. Nah, maka ini disebutnya adalah hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Ya, kenapa disebutnya hidrolisis sebagian? Karena dari dua ion ini nih, K+ sama F- ya. Dari dua ion K+ sama F- yang mengalami hidrolisis cuma satu, yaitu si F-nya doang. Ya, ini juga dari CH3COO- sama Na+ yang mengalami hidrolisis cuma satu, CH3COO-nya doang, Na+-nya tidak. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang contoh yang ketiga ya, si NH4Cl ya, NH4Cl. Nih, Bapak uraikan, Bapak iniin sama Bapak ya. Yang ketiga, kalau misalkan garamnya itu adalah NH4Cl, maka kalau misalnya Bapak ionkan kan menjadi NH4+ ya enggak, ditambah Cl-. Cl- ini HCl ya. HCl itu udah pasti asam kuat. NH4+ itu kan berarti basa. Kalau ketemu OH jadi NH4OH. Berarti dia basanya basa kuat apa basa lemah tuh kalau misalnya NH4OH? Ada nggak di basa kuat ini NH4OH? Nggak ada kan? Berarti kalau misalnya tidak ada, dia merupakan basa yang lemah. Paham ya sampai sini ya? Oke, berarti yang ketiga ini jenisnya adalah jenis yang berasal dari asam kuat dan basa yang lemah. Berarti siapa yang mengalami hidrolisis? Yang lemah ya, si NH4+-nya. Kita reaksikan deh sama air deh. NH4+, kita kasih air H2O. Menjadi apa, Pak? Jangan lupa dia memecah molekul air menjadi H+ dan OH-. Pak, dia muatannya positif. Iya, ya berarti ketemunya sama yang muatannya negatif, si OH-, menjadi NH4OH. NH4+ sama OH- jadi NH4OH. Sisanya apa? Sisanya H+ kan. Ya udah, berarti di sini plus H+. Kayak gitu ya. Oke deh. Dah, berarti contohnya lagi, Pak. Saya masih bingung yang ini. Oke, misalkan ini nih, Fe2SO4 3 kali ya. Kita ambil contoh misalkan yang Fe2SO4 3 kali ya. Ini kan kalau misalnya Bapak uraikan Fe3+ gitu ya, ditambah SO4 2-. Oh iya, kalian harus bisa ya mereaksikan ionisasi kayak gini ya. Ini kan di awal-awal makanya Bapak suruh kalian
teori asam basanya si Arrhenius ya, bikin reaksi ion kayak gini ya. Karena kalau misalnya sampai nggak bisa, udah deh, nggak bakal bisa kalau ngerjain soal ya. Fe-nya 2, berarti di sini 2 Fe gitu kan ya. SO4-nya 3, berarti di sini 3 SO4, 2 min ya. Oke. Ini kan pasti SO4 ini asalnya dari H2SO4 ya. Karena berarti dia itu asamnya asam kuat. Fe3+ ketemu OH-. Jadi kan FeOH3 ya. Basa FeOH3 ada nggak di kelompok basa kuat? Nggak ada ya. Oke, karena tidak ada, berarti FeOH3 ini adalah kelompok basa lemah. Berarti kan dia sama dong, sama asamnya asam kuat, basanya basa lemah ya, sama kayak yang NH4Cl ya. Oke, berarti siapa yang mengalami hidrolisis? Basa lemahnya atau asam kuatnya? Basa lemahnya. Berarti kalau misalnya kayak begitu, kita tulis nih 2 Fe3+, kita hidrolisis, berarti kita tambahin air H2O kayak gitu ya. Nah, maka kan ini menjadi H+, yang ini menjadi OH- gitu kan. Oke, ini muatannya positif, ketemunya berarti sama yang muatannya negatif dong. Ya enggak, sehingga menjadi Fe2 FeOH3 gitu ya. Oke, ditambah H+ sisanya ya enggak? H+ di sini. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, nah, udah selesai belum Pak? Belum dong. Karena belum selesai, kita setarain dulu sama kita. Di sini kan O-nya ada berapa nih? O 3 sama 2 ada 6 kan. Jadi 6H2O ya. Berarti H-nya harus ada berapa tuh? Ini kan H-nya ada 3 kali 2 6. Berarti karena 12 6H+ ya, menyetarakan ya. Bisa kan kamu menyetarakan ya. Kayak gitu. Intinya H-nya harus sama, O-nya harus sama ya, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Kayak gitu. Ya udah deh. Jadi kesimpulannya apa? 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya garamnya itu berasal dari asam kuat dan basa lemah, siapa yang menang? Asamnya. Berarti garamnya ini sifatnya asam atau pH-nya kurang dari 7 ya, kesimpulannya ya. Yang kedua, dia mengalami yang namanya hidrolisis ya enggak? Mengalami yang namanya hidrolisis. Nah, kira-kira hidrolisisnya ini kalau misalnya Fe3+ sama SO4 2- yang terhidrolisis 1 apa 2? 1 doang kan, si Fe3+-nya doang kan. Sama kayak gini, NH4Cl. Siapa yang mengalami hidrolisis? NH4+-nya doang kan. Cl-nya tidak mengalami hidrolisis, maka dia juga mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini Bapak kotakin nih yang ketiga nih. Ya. Oke. Nah, Pak, asam kuat basa kuat udah, asam lemah basa kuat udah, asam kuat basa lemah udah. Nah, satu lagi nih yang belum Bapak bahas nih pas lagi titrasi asam basa kan. Bagaimana kalau misalkan Pak, asamnya itu asam lemah, basanya juga basa lemah, kayak gitu ya. Asamnya asam lemah, basanya juga basa lemah. Misalkan contohnya Pak, saya punya garam misalkan NH4F misalkan ya. NH4F itu kan kalau misalkan kita uraikan menjadi NH4+ dan F- kan. F- dia berasal dari HF ya. Di sini nggak ada HF kan? Ya nggak? Oke, karena tidak ada HF berarti asamnya ini asam lemah asalnya ya. NH4+, NH4OH ya nggak? NH4OH di sini ada nggak? Nggak ada kan, NH4OH kan. Berarti kalau gitu basanya juga basa lemah. Terus Pak, kalau misalnya dua-duanya lemah kayak gini gimana Pak? Ya udah, berarti dua-duanya bisa mengalami hidrolisis. Nah, kita satu-satu dulu deh. Misalkan yang ini dulu ya, NH4+-nya dulu. NH4+, kalau misalnya kita reaksikan sama H2O menjadi apa? H+ dan OH-. NH4+ itu positif, ketemu sama yang negatif kan, menjadi NH4OH kayak gitu kan ya. Sisanya apa? H+
ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan si F-nya yang kedua sekarang ya, F- juga bisa kan mengalami hidrolisis kan, karena sama-sama lemah kan, H2O ya, sehingga H2O-nya kepecah menjadi H plus sama OH-, cuma nanti F-nya ini karena muatannya negatif, nariknya yang positif, jadi HF, kayak gitu ya. Sisanya adalah CO H-, kayak gitu ya, paham ya sampai sini ya. Oke, nah Pak, kalau misalnya kayak begini, berarti kan dua-duanya mengalami hidrolisis nih. NH4 plusnya mengalami hidrolisis, F-nya juga mengalami hidrolisis. Ya udah, berarti kesimpulannya, kalau misalnya asamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah kayak gini, maka dia mengalami hidrolisis total. Ya, dia mengalami hidrolisis total. Jadi dua-duanya jadi kenapa total? Karena dua-duanya NH4 plusnya terhidrolisis, F-nya juga terhidrolisis, sehingga dia mengalami hidrolisis total kayak gitu ya. Nah, Pak, kalau pH-nya gimana, Pak? Yang satu kan asamnya asam lemah, ya kan? Yang satu basanya juga basa lemah kayak gitu. Terus pH-nya gimana, Pak? Kalau misalnya asam kuat basa kuat kan sama-sama kuat nih, Pak nih. Ya enggak? Jadi seri kan, jadi pH-nya 7. Nah, terus kalau misalkan asam lemah basa lemah gimana, Pak? Apakah pH-nya juga 7? Belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya asam lemah dia punya Ka. Ya. Makanya kan kalau misalnya rumus asam lemah itu kan H plus sama dengan akar Ka dikali M gitu kan ya. Oke, basa lemah punya yang namanya Kb. Ya kan, makanya OH- sama dengan akar Kb dikali M gitu kan ya. Jadi paham ya ini Bapak-bapak hapus ya. Jadi asam lemah punya Ka, basa lemah punya yang namanya Kb. Nah, kita tinggal main kuat-kuatan aja nih. Kalau misalnya Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya, berarti dia itu sifatnya adalah asam ya. Terus kalau misalkan Ka-nya lebih kecil daripada Kb-nya, berarti dia itu sifatnya adalah basa. Kalau Ka-nya sama dengan Kb, berarti dia itu sifatnya netral. Kayak gitu. Contohnya nih, misalkan nih, kita punya NH4 plus sama F- kan ya. Misalkan diketahui kayak gitu ya, KaNH4 plus sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. KB-nya si ini KB ya karena basa kan ya. Ka-nya si F-, kan tadi NH4 plus sama F- kan. NH4 plus sama F- ya. KB-nya si F- itu 1 dikali 10 pangkat min 4. Kayak gitu. Nah, berarti coba nih kalau matematika nih, 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 4 gedean mana? Gedean 10 pangkat min 4 ya. Awas ya kalau misalnya ada yang bilang gedean 10 pangkat min 5 ya. Bapak turunin ke SD nih. Ini minus ya, bukan kalau 10 pangkat 4 sama 10 pangkat 5 gedean 10 pangkat 5. Tapi kalau min 4 sama min 5 gedean min 4. Berarti kan kalau gitu Ka-nya lebih gede kan. Jadi Ka lebih besar dari Kb, sehingga sifatnya adalah asam. Kalau nanti kebalikannya, Kb-nya lebih besar daripada Ka-nya, berarti sifatnya adalah basa. Kalau Ka sama Kb-nya sama, berarti dia sifatnya adalah netral. Kayak gitu ya. Oke, nah sekarang jadi paham ya. Jadi Bapak ulangin lagi, kalau misalkan asamnya asam kuat sama basanya basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis karena nggak ada yang lemahnya kan ya. pH-nya sama dengan 7. Nah, kalau asam lemah basa kuat, dia itu mengalami hidrolisis sebagian. Ya, nih Bapak kotakin nih. Jadi dia mengalami hidrolisis sebagian atau parsial ya. Siapa yang terhidrolisis? Ya yang lemah ya. Terus garamnya itu pH-nya lebih dari 7. Kenapa? Karena asam lemah sama basa kuat, yang menang adalah si basanya. Kayak gitu ya. Oke, nah kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia itu asam kuat sama basa lemah, ya berarti kalau dari pH-nya dulu nih, siapa yang menang? Asam kan? Nah, berarti pH-nya kurang dari 7 dan dia mengalami hidrolisis sebagian. Siapa yang terhidrolisis? Cari aja yang lemah siapa ya.
kayak gitu. Nah, kalau asam lemah basa lemah berarti kan dua-duanya mengalami hidrolisis kan, maka dia disebutnya mengalami hidrolisis total. Terus kalau pH-nya bagaimana Pak kalau asam lemah basa lemah? Nah, pH-nya berarti tergantung dari tetapannya Ka dan Kb. Kalau Ka-nya lebih besar berarti dia asam, kalau Kb-nya lebih besar berarti dia basa, kalau Ka-nya sama dengan Kb berarti dia netral. Paham ya sampai sini ya? Gitu. Jadi kamu harus bisa menuliskan reaksi hidrolisis dan sifat garamnya. Oke, kalau gitu lanjutkan LKS-nya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan selesai dari Zoom meeting ini. Yang mana ya? Nah, kan tadi nomor 4 nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu coba kamu tulis reaksinya ya. Misalkan ada garam PbNO3. Nah, kamu tentukan tuh Pb3+, berarti kan kalau diuraikan jadi Pb3+ sama NO3-. Siapa yang mengalami hidrolisis? Pb3+-nya atau NO3-nya? Kalau mengalami hidrolisis berarti tulis ya reaksinya ya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, jenis hidrolisisnya. Dia itu hidrolisisnya hidrolisis sebagian atau hidrolisis total, dua-duanya. Kayak gitu ya. Nah, berarti kan mau nggak mau kamu harus menentukan nih Pb itu basanya basa kuat atau basa lemah, NO3 itu asamnya asam kuat atau asam lemah, kayak gitu ya. Dan sifat garamnya maksudnya pH-nya ya. Kalau PbNO3 itu apakah garamnya itu lebih dari 7 sifatnya atau kurang dari 7 atau pH-nya sama dengan 7. Kayak gitu ya. Jadi nomor 5 silakan kamu kerjakan ya, PbNO3 sampai ke Na2CO3. Pertama tentuin dulu apakah mengalami hidrolisis. Kalau mengalami, siapa yang mengalami, tuliskan reaksinya. Jenis hidrolisisnya apa? Cuman sebagian doang apa dua-duanya ya, total apa parsial. Kemudian sifat garamnya apa? Apakah dia netral, kurang dari 7 atau lebih dari 7. Kayak gitu ya. Oke, ya sudah, cukup sekian penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Seperti biasa ya, ntar nih Bapak screenshot dulu sama Bapak, karena videonya Bapak belum bisa ngirim ke kamu ya. Oke deh, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Cukup sekian dari Bapak untuk hari ini. Wassalamualaikum